Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo minasan, konnichiwa, Rumi Rizka desu. Alright guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap sehat selalu dan pastinya dilimpahkan banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Alright guys, apa kabar kalian semuanya? Hisashiburi desu ne. Hisashiburi, kenapa hisashiburi? Karena ini pertama kalinya gue bikin lagi video close up lagi, cerita-cerita kayak gini lagi di depan kalian. Mungkin adalah video pertama di tahun 2022 kali ya. Oke guys, jadi ini video gue buat berdasarkan request dari Instagram, TikTok ya, menceritakan gimana caranya gue proses mulai dari awal banget sampai akhirnya gue bisa dapetin Japanese driver license atau kayak SIM A-nya SIM A Indonesia lagi, SIM A-nya Jepang gitu kan ya. Nah, jadi sebelum gue ceritain gimana caranya gue bisa dapetin SIM hingga saat ini, gue bakal sebutin dulu cara-cara gimana bisa dapetin SIM Jepang di Jepang, SIM Jepang ya di Jepang gitu kan. Nah, jadi untuk mendapatkan SIM Jepang ini kalian bisa memakai dua cara ya, dua cara. Pertama, ini cara yang sering digunakan oleh para orang asing dan juga para orang Indonesia juga sering pakai cara yang ini. Cara yang pertama itu adalah yang namanya kirikae. Nah, jadi kirikae itu adalah cara dimana kalian udah punya SIM Indonesia. Jadi SIM Indonesia kalian itu udah berapa tahun, udah 1 tahun atau udah beberapa bulan. Terus ketika kalian pergi ke Jepang, nah SIM itu tuh bisa ditukarkan dengan SIM Jepang. Tapi ada ujiannya, tapi ujiannya tuh nggak, ujiannya tuh kayak seperti test drive dan juga tes tertulis yang cuma berapa nomor doang gitu, dan aku nggak tahu pastinya berapa nomor gitu. Intinya ada tesnya di kantor polisinya langsung gitu, jadi dia nggak perlu ikut sekolah lagi, jadi cuma punya SIM Indonesia aja ditukar ke SIM Jepang. Itu adalah ketika kalian punya syarat dimana SIM Indonesia kalian itu sudah berlangsung sekitar 4 bulan atau 3 bulan setelah diterbitkannya dari kantor polisi Indonesia, baru saat itulah kalian bisa ditukarkan ke SIM Jepang. Itu adalah cara yang pertama ya, cara kirikae. Dan yang kedua, ini cara kedua, yaitu cara yang aku pakai, yang bakal aku ceritain di video ini adalah mengikuti sekolah mengemudi di sini gitu. Jadi kita harus ikut sekolah dulu. Jadi ini tuh adalah cara dimana orang Jepang selalu pakai ketika mereka tuh masih berenjak 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Pokoknya ketika mereka udah mulai pengen mencari kerja lah intinya ya, pokoknya. Biasanya orang-orang Jepang yang seumuran seperti itu biasanya mengikuti cara yang kedua ini, yaitu mengikuti sekolah mengemudi. Nah, sekolah mengemudi ini intinya pasti dia punya sertifikat ya, pasti dia punya sertifikat. Nah, sertifikat itu ditukarkan ketika kita ingin mengikuti ujian tertulis di kantor polisi untuk ditukarkan ke SIM, untuk menjadi SIM yang asli gitu. Nah, jadi untuk mendapatkan sertifikat itu tentunya banyak banget ujiannya guys. Jadi ujiannya itu bukan hanya di kantor polisi doang, tapi di sekolah juga guys. Tapi bagusnya itu ketika kita mengikuti sekolah, ketika kita sudah lulus dari sekolah, jadi di kantor polisi itu kita cuma mengikuti tes tertulis aja guys. Tes tertulis udah itu kita langsung dapat SIM-nya di hari itu juga. Jadi beda sama cara yang pertama yang kirikae. Kalau cara yang kirikae itu dia harus tes drive dulu, tes drive dan juga tes tertulis. Jadi tesnya tuh 2 gitu, tesnya 2. Tapi ketika kita udah ikut sekolah yang cara kedua, nah ketika kita udah lulus dari sekolah itu ya, nah kita tuh tinggal ikut ujian tertulis aja, udah deh langsung dapat SIM. Nah, tapi nggak segampang aku bilang di video ini, dan aku bakal ceritain di video kali ini ya. Jadi simak baik-baik dan nonton sampai habis, baru kalian komentar di bawah, baru kalian bertanya, dan insya Allah aku bakal jawab. Oke? Jadi awal mulanya aku sampai memutuskan ingin ikut sekolah mengemudi di Jepang itu semuanya itu berawal dari tahun lalu ya guys. Jadi tahun lalu itu kalau nggak salah bulan 8 bulan 7 ya, antara bulan 7 bulan 8 di situ tuh aku udah berhenti dari pekerjaan aku yang lama gitu. Nah, jadi kalau kerja di Jepang itu kan sama sekali nggak ada waktu luang untuk sekolah, untuk melakukan ini, melakukan itu. Benar-benar tuh kalau kita udah kerja di perusahaan Jepang tuh kita udah memberikan semua waktu luang kita kepada perusahaan itu gitu kan. Nah, jadi karena aku punya niat untuk
punya SIM dulu deh gitu kan, punya SIM dulu deh gitu, baru enak deh pergi kerjanya gitu kan. Jadi aku memutuskan untuk berhenti dari perusahaan yang lama gitu kan, dan memutuskan untuk mendaftar sekolah mengemudi. Kenapa aku nggak milih aja pulang ke Indonesia terus tinggal aja 3 bulan gitu kan, terus kalau bisa kan kalau udah 3 bulan kan bisa balik lagi ke sini gitu kan. Nah sayangnya tuh dulu tuh sempat punya rencana seperti itu, tapi itu terlalu beresiko ya, terlalu beresiko tinggi, karena suami aku juga sekarang kerja di Jepang lagi kan, dia lanjut lagi kerja di Jepang gitu kan, otomatis aku juga harus ikut gitu kan. Jadi mau nggak mau disitulah aku udah mikir mending aku ikut sekolah mengemudi aja deh gitu. Nah jadi awalnya itu gue cari katalog dulu ya guys. Jadi sekolah-sekolah mengemudi di Jepang tuh banyak banget guys, sama kayak kalau kita cari tempat les, sama kayak kita cari tempat les aja. Jadi ada tempat les yang kualitasnya seperti ini, fasilitasnya seperti ini, seperti itu, biayanya seperti itu, seperti itu. Nah jadi gue tuh lihat suatu majalah ya. Jadi gue telepon kalau nggak salah Menkyo Senta yang ada di Chiba, kalau gue tuh mau ikut sekolah Menkyo gitu kan, sekolah mengemudi gitu kan. Terus akhirnya gue dikirimin majalah katalog sekolah-sekolah yang ada di seluruh Chiba gitu kan. Chiba itu kayak nama kelurahan gitu lah di Jepang gitu kan. Jadi di seluruh sekolah dekat rumah gue gitu kan. Jadi gue pilih-pilih tuh sekolah-sekolah berdasarkan biaya, fasilitas, dan lain-lain. Dan hingga akhirnya gue malah pilih yang deket dari rumah. aneh kan ya. Karena sebenarnya tuh gue awalnya nanya ke pusat center Chiba itu, gue sebenarnya pengen nanya doang gimana sih caranya daftar sekolah mengemudi di Jepang kan. Cuma mereka tuh langsung ngirimin katalog gitu loh guys gitu. Jadi mau nggak mau gue dapet yang deket dari rumah, jadi gue pilih itu aja. Padahal sebenarnya tuh di katalog itu tuh banyak banget guys. Jadi katalog itu kayak gini, Tanjuku kayak misalnya nginep di sekolahnya, jadi di sekolahnya tuh ada asramanya gitu, ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang fasilitasnya kayak gini, yang mobilnya tuh mobil berkualitasnya bagus gitu, ada juga yang kayak gitu, jadi belajarnya gampang. Ada juga yang sekolahnya itu lokasinya deket rute-rute yang gampang gitu, jadi kalau ujian mengemudi di sekolahnya itu kayak ujian prakteknya gitu kayak gampang gitu, karena rutenya tuh dikasih yang gampang kalau kita di sekolah itu. Ada juga yang kayak gitu, jadi katalognya tuh macam-macam guys gitu. Dan hingga akhirnya gue malah pilih yang deket dari rumah gitu, padahal gue nggak lihat tuh sekolah fasilitasnya apa, mobilnya apa gitu, dia punya apa aja tuh gue nggak lihat gitu. Jadi gue cuma pilih yang deket dari rumah. Tapi kebetulan juga waktu gue kerja di perusahaan yang lama, sebenarnya gue juga sering sih lewat sekolah itu ya. Waktu gue belanja, setiap gue belanja mingguan, setiap gue belanja beli sayur, beli ikan, gue tuh selalu lewat sekolah mengemudi itu. Dan gue tuh emang udah tertarik dari dulu gitu sama sekolah itu. Jadi akhirnya udah deh gue pilih sekolah yang itu aja deh gitu kan, dan deket juga dari rumah gitu kan. Tapi gue bodo amat sama fasilitasnya, gue bodo amat sama program-programnya mereka gitu kan. Nah itu yang kesalahan terbesar guys. Jadi kalau kalian yang ingin mengikuti sekolah mengemudi, pastikan kalian lihat dulu fasilitas yang mereka punya, program-program pelajaran apa yang bakal dikasihkan ke kalian, dan disitulah baru kalian menentukan kalian mau sekolah di mana gitu. Jangan contohin kayak aku. Kalau aku tuh cap cip cup aja, mau yang dekat dari rumah aja. Kalau dekat dari rumah yang penting kan biaya transportnya kan gak terlalu banyak biaya gitu kan. Jadi gue pilih yang paling dekat dari rumah gitu. Jadi pastikan kalau kalian ingin mengikuti sekolah mengemudi, kalian lihat dulu sekolahnya, fasilitasnya, kualitasnya, pokoknya program belajarnya, intinya kalian harus cek dulu baru kalian pilih sekolah itu ya. Jangan ikuti kayak aku. Dan akhirnya gue telepon sekolah yang udah gue pilih itu, akhirnya gue telepon. Dan ternyata resepsionis itu baik banget. Jadi dia tuh kayak ngasih motivasi besar gitu kan buat aku untuk ikut sekolah itu. Ya iyalah. Kan mau jadi muridnya dia kan pasti bayar kan, pasti dia punya cara taktik marketing gitu kan dia. Gue telepon resepsionisnya, terus dia telepon balik juga karena dia juga apakah orang asing, kalau orang asing yang kayak gini bisa ikut atau enggak gitu kan. Terus dia telepon balik lagi gitu kan. Nah akhirnya gue udah cerita gitu kan, dan resepsionisnya itu juga pakai bahasa Jepang yang gampang dimengerti juga guys gitu. Jadi itu yang bikin gue makin punya keinginan besar, makin ingin sekolah di sana gitu. Cuma karena resepsionisnya itu bahasa Jepangnya wakariyasu itu kayak gampang dimengerti gitu kan. Nah jadi gue akhirnya udah fix deh, gue pilih sekolah itu karena kayaknya resepsionisnya juga baik gitu kan. Akhirnya gue pilih gitu. Nah terus untuk biayanya gue waktu itu bayar kalau nggak salah 280.000 yen, itu biaya sekolah.
sekolah yang gue pilih ya. Jadi sekolah yang di katalog-katalog itu yang gue ceritain tadi tuh sebenarnya banyak banget guys. Jadi ada yang biayanya 300.000, ada yang biaya 350.000, ada yang biaya 330.000. Gue nggak tahu kenapa harganya bisa beda-beda jauh sampai segitunya, gue nggak tahu sih. Tapi yang harga yang gue dapet itu kayaknya udah termasuk murah ya, kan harganya itu 280.000 udah langsung tuh sampai lulus diajarin gitu, intinya kayak gitu. Kayak kira udah deh gue bayar gitu kan. Nah terus itu tuh kita harus yoyaku gitu kan. Nah yoyaku yang gue dapet itu kan karena waktu itu musim panas ya. Musim panas itu kan anak-anak sekolah gitu kan. Kalian tahu gak sih anak sekolah, anak-anak umur 18, 19, 20 itu kan biasanya kan mereka Natsuyasumi ya. Natsuyasumi itu kayak semacam liburan musim panas gitu ya. Jadi otomatis mereka punya waktu luang untuk ikut sekolah mengemudi kan. Nah jadi di situ tuh bookingan banyak banget guys gitu. Jadi akhirnya aku disuruh menunggu sampai liburan musim panas tuh selesai gitu. Jadi gue nunggu sampai liburan musim panas selesai baru gue mulai ikut kelasnya gitu di saat itu. Kalau nggak salah tuh bulan 8 tanggal 25 tahun 2021 gitu. Aku ingat banget hari pertama aku sekolah. Nah hari pertama sekolah itu kita tes dulu, tes psikologi kayak penyakit susah tidur, apakah suka tidur paling awal jam berapa, pokoknya tes psikologi gitulah. Itu yang kayak membantu kayak tingkat konsentrasi kita dalam menyetir gitu sih. Itu sih katanya sensei gitu kan. Nah untuk program pembelajaran di sekolahnya, yang sekolah yang aku pilih ini, mereka tuh punya program waktu tuh selama 2 minggu. Nah jadi 2 minggu tuh kayak mereka tuh ngasih jadwal gitu, jadwal kamu ini praktek jam segini, tes tuh jam segini gitu kan. Nah dan itu semua tuh udah dirangkum selama 2 minggu. Nah jadi kalau misalnya selama 2 minggu itu aku lulus semua tesnya dalam sekali tes aja gue lulus, itu kemungkinan besar gue bisa lulus dari sekolah itu selama 2 minggu aja ya guys. Itu kalau sekali lulus ujiannya. Nah tapi ada tapinya nih, karena gue orang asing ya, bukan orang Jepang guys gitu kan. Kalian tahu kan kalau bahasa Jepang itu kan bukan bahasa ibu gitu kan, otomatis kita harus belajar dulu bahasa Jepang, oke? Nah jadi karena orang Jepang tuh rata-rata kalau lulus sekali aja bisa lulus di sekolah itu selama 2 minggu. Nah kalian tahu gue yang orang asing lulus di sekolah itu menghabiskan waktu 3 bulan. 3 bulan dari targetnya sekolah itu meluluskan gue tuh 2 minggu. Bayangin, jadi kalian bisa mikir berapa kali aku nggak lulus di ujian yang mereka siapkan itu guys. Bener-bener banyak banget dramanya ikut sekolah mengemudi guys, sumpah. Dalam 2 minggu tersebut sebenarnya ujian apa sih yang harusnya kita lulusin gitu supaya kita bisa lulus dari sekolah itu cuma 2 minggu aja. Nah di dalam 2 minggu itu programnya itu adalah yang 1 minggu pertama itu kalian harus lulus ujian yang namanya ujian Kari Menkyo. Nah sekarang aku pengen jelasin lagi apa itu Kari Menkyo. Nah Kari Menkyo itu adalah ini lucu banget nih, sumpah lucu banget. Kari Menkyo itu adalah SIM, dimana SIM yang kita pakai untuk belajar praktek di jalan raya ya. Jadi Kari Menkyo itu kayak SIM SIM pinjaman gitu loh, ngerti gak sih guys? SIM sementara gitu, kayak kalau kita upacara kan ada hari bersih, hari kotor gitu kan. Hari kotor kan kayak kita latihan, udah itu hari bersih udah bener-bener upacaranya gitu kan. Nah Kari Menkyo itu adalah hari kotor dari hari bersihnya SIM Jepang, ngerti nggak? Jadi SIM sementara gitu. Jadi SIM itu tuh dipakai kalau dalam mobil itu ada sensei di sebelahnya ya guys. Jadi kalau kita punya Kari Menkyo doang, terus nggak ada senseinya di sampingnya, itu kita bisa kena langgar sama polisi, bisa ditilang. Jadi pastikan kalau kita mau pakai Kari Menkyo itu kita harus ada sensei di sebelahnya dan sedang mengikuti kelas praktek latihan menyetir di jalan raya. Nah untuk mendapatkan Kari Menkyo ini kita tuh harus mengikuti 2 ujian guys, 2 ujian lagi selama 1 minggu pertama ini ya. Jadi ujian pertama itu adalah ujian tertulis dan
yang kedua itu ujian praktek. Biasanya tuh kalau ujian praktek itu lebih gampang ya biasanya, karena aku cuma sekali lulus doang guys, karena ujiannya itu cuma kayak kita nyetir di dalam rute di dalam sekolah gitu loh guys, karena kan kita belum dapat Karimenkyo nih, jadi ujiannya cuma bisanya di rute yang di dalam sekolahnya doang gitu, bukan di luar sekolah gitu. Kalau di luar sekolah kok udah dapat Karimenkyo-nya gitu kan. Nah jadi waktu itu gue lulus cuma sekali doang yang praktek, karena rutenya tuh cuma rute dalam sekolah doang gitu kan, pasti lulus gitu kan. Nah yang kedua ini ujian tertulis. Nah ujian tertulis ini bayangin soalnya itu ada 50 nomor dan kita harus lulus 45 nomor, bayangin. Jadi soal tertulis ini tuh soalnya ada 50, terus kita harus bener 45. Jadi nilai kita tuh harus 45 yang bener soalnya. Terus waktunya itu dibatasin cuma 30 menit mengerjakan soalnya untuk ngedapetin Karimenkyo ini, bayangin. Untuk dapetin Karimenkyo doang loh guys. Nah setelah itu gua kalau nggak salah waktu itu nggak lulus 7 kali guys. Jadi waktu itu gua benar-benar ngulang ujian doang. Untuk ngulang ujian doang guys, untuk ngulang ujian Karimenkyo itu doang, gua menghabiskan waktu 1 bulan. 1 bulan full, 1 bulan. Dan dalam 1 bulan itu gua ngulang 7 kali. Jadi dalam seminggu tuh adalah sekitar 2 kali gua ngulang gitu kan untuk bisa dapat Karimenkyo itu, bayangin guys. Jadi untuk 1 bulan, jadi 1 bulan gua belajar untuk lulus Karimenkyo guys. Padahal sebenarnya kalau setiap gue ujian kan pasti ada tuh siapa-siapa yang lulus gitu, selalu gue yang gak lulus guys gitu. Dalam rangkupan 7 kali gak pernah lulus itu, selalu gue yang gak lulus. Tapi orang Jepang tuh rata-rata lulus semua gitu kan. Jadi emang susah gitu waktu itu. Yang pertama itu yang gue kendalain itu, yang bikin kendala ya, itu adalah kotoba ya, kotoba. Jadi contohnya ini kayak misalnya kalau kita lihat mobil kan, itu kata dasar kan pasti kita awalnya kita belajar, oh itu kuruma ya, itu kuruma ya, itu mobil lewat gitu kan, kuruma gitu kan. Tapi kalau bahasa dalam sistem pelajaran sekolah mengemudi itu bukan kuruma lagi namanya, jidosha guys. Jadi bener-bener banyak banget kosakata baru yang gue dapet di buku pelatihan soal itu guys gitu. Dan itu bikin shock banget, dan itu menghabiskan bener-bener aku butuh full waktu 1 bulan untuk lulus di ujian Karimen gitu. Sebenarnya ada sih beberapa bahasa ya, kalau nggak salah itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Vietnam, bahasa Chinese, ada bahasa Portugal juga. Cuma kayaknya gue lebih nyaman bahasa Jepang gitu ya, karena soalnya gue pertama kali tuh nyobain bahasa Inggris, gue benar-benar nggak paham guys. Gue tuh kalau bahasa Inggris tuh lebih condong ke gue ngomong ya daripada gue baca tulisannya gitu ya. Jadi kayak gue nyerah deh kalau bahasa Inggris, kayak gue lebih dominan ke bahasa Jepang gitu kan. Akhirnya ya udah gue defense terus pakai bahasa Jepang terus gitu. Dan akhirnya itu pun bahasa Jepang gue lulus 7 kali ngulang baru lulus Karimenkyo, ngedapetin kartu Karimenkyo-nya. Kalau nggak salah Karimenkyo itu bentuknya kayak gini ya guys bentuknya. Nah setelah udah lulus Karimenkyo, nah ceritanya ini udah selesai nih program 1 minggu pertama. Nah ketika kita udah mendapatkan yang namanya Karimenkyo, nah itu ceritanya tuh program 1 minggu pertama mereka tuh udah selesai ya. Jadi tinggal 1 minggu kedua lagi. Jadi totalnya 2 minggu kan. Nah 1 minggu kedua, nah ini programnya beda lagi, yaitu program persiapan untuk mendapatkan SIM aslinya. Nah jadi dalam 1 minggu itu, dalam 1 minggu kedua itu bener-bener tuh 1 minggu kita belajar praktek, belajar tertulis tuh udah kayak levelnya udah up gitu loh guys. Dan terus prakteknya itu udah selalu di jalan raya tuh, udah sampai naik gunung, naik ke jalan tol, ke jalan yang macet, ke jalan yang perempatan yang mobilnya banyak. Pokoknya kita dikasih situasi yang benar-benar kamu harus ngapain kalau misalnya mobil ini tuh seperti ini gitu. Nah disitulah 1 minggu kedua tuh gue belajar. Di situ gue kayak merasa kayaknya belajar sim mengemudi di Jepang nih emang banyak hikmahnya gitu ya. Karena dimana gue tuh dulu waktu di Indonesia tuh kan gue belajar mengemudi itu kan otodidak gitu ya. Nah pas di Jepang tuh gue langsung kayak belajar banyak banget pendidikan tentang mobil gitu kan. Akhirnya setelah
melewati beberapa banyak kelas praktek yang sampai di jalan raya, kelas tertulis yang levelnya udah up banget. Nah, akhirnya gue menghadapi ujian Sotsugyo. Nah, ujian Sotsugyo ini adalah ujian yang apa ya? Ujiannya tuh cuma ujian praktek. Setelah ujian praktek itu jadi udah dilulusin aja. Jadi setelah ujian untuk dapat SIM aslinya itu sebenarnya ada di kantor polisinya lagi guys. Jadi 1 minggu kedua itu gue cuma ngikutin ujian praktek dan ujian kayak apa ya, ujian kayak pembelajaran buat menghadapi tes di kantor polisinya sana gitu loh guys gitu. Jadi ujiannya tuh kayak gitu. Dan ujiannya itu 95 nomor. Tapi kalau gue bener 80, kalau gue bener ya, kalau misalnya gue dapat nilai 82 kali, itu gak apa-apa, gue dilulusin aja gitu. Karena ujiannya sebenarnya itu ada di kantor polisinya gitu. Karena kan secara gue udah punya karimen, gue juga udah berapa kali praktek di jalan raya kan, otomatis kan di situ sensei-senseinya kan udah percaya gitu. Oh, ini orang udah berapa kali nih belajar di jalan raya pakai SIM karimen dengan gue nih sensei nih, dengan gue nih si sensei nih. Berarti mereka tuh udah ngasih kepercayaan lah gitu untuk gue bisa Sotsugyo dan daftar untuk ambil SIM asli di kantor polisi gitu guys. Dan akhirnya gue udah menyelesaikan sekolah mengemudi itu selama 3 bulan. Dari yang awalnya mereka targetnya 2 minggu, gue bisa nyelesain 3 bulan karena gue banyak gak lulusnya nih. Gue banyak gak lulusnya, sumpah gue banyak gak lulusnya. Dan kalau diceritain di video juga mungkin makin panjang lagi gitu ceritanya. Jadi udahlah, intinya gue 3 bulan menghabiskan waktu di sekolah mengemudi gitu. Nah, setelah itu gue ke kantor polisinya. Nah, dari kantor polisi itu kan dari sekolah gue kan jauh banget ya guys, jauh banget, kalau nggak salah 2 jaman ya. Kantor polisinya itu ada di sekitar deket Tokyo gitu. Dan sedangkan rumah gue tuh di daerah ujung banget gitu kan. Jadi otomatis kalau gue mau ke kantor polisi tuh harus bener-bener dari pagi banget, terus harus bener-bener nyiapin waktu tuh sekitar 1 harian gitu, karena jauh banget dari rumah gitu kan. Nah gitu, dan nilai pertama yang aku dapat itu 73. Bayangin guys, dari yang soalnya ada 95 soal harus bener 90 dan waktunya 50 menit, gue cuma bisa bener 73 soal. Bayangin guys, bayangin itu pertama kalinya. Karena apa ya, gue belum terbiasa ya, gue belum terbiasa sama apa ya, gue belum terbiasa sama peraturannya, gue belum terbiasa sama kelasnya. Biasanya kan kalau gue tuh tipenya tuh kalau gue udah terbiasa sama ujiannya, gue udah terbiasa sama kelasnya, baru tuh biasanya gue bisa lulus gitu kan. Karena waktu di Karimen aja gue lulus 7 kali gitu. Dan akhirnya setelah gue ngulang lagi berapa kali juga gue OTW bolak-balik di kantor polisi, kalian tahu gue lulus setelah gue ngulang 9 kali 9 kali guys. Dan pas ke 9 kalinya dan pas ke 10 kalinya ya, oh ya Pak, dan pas ke 10 kalinya akhirnya gue lulus. Dan nilai gue tuh nggak tahu, gue nggak dikasih tahu guys. Tapi waktu gue nggak lulus tuh gue dikasih tahu, oh kemarin tuh nilai gue ada 87, 86, 83, 79, 73, yang paling rendah tuh 73. Dari semua 8 yang udah aku ulangin itu, 9 yang aku ulangin itu yang paling rendah tuh 73 dan yang paling tinggi tuh 87. Tapi maksimal tuh nilai itu harus 90 buat bisa ngelulusin ujian untuk dapetin SIM asli itu guys gitu. Dan akhirnya gue lulus guys, alhamdulillah. Setelah 9 kali akhirnya gue lulus. Dan akhirnya itulah guys perjuangan aku untuk ngedapetin SIM. Bukan dari KKE, melainkan ikut sama seperti orang Jepang, ikut sekolah. Dan mungkin kalau dikali total biayanya itu semua, aduh udah lupa kali ya. Mulai dari biaya awalnya itu 280.000 yen, 280.000 yen biaya awalnya. Tapi karena gua ngulang berapa kali ujian gitu ya, bayangin waktu Karimen itu sekali ngulang itu biayanya 1.700 yen ya, kalau nggak salah sekitar 200.000 rupiah. Dan ujian di kantor polisi itu kalau nggak salah sekitar 1.750 yen juga, jadi sekitar 200.000 juga. Jadi bayangin, aku nggak lulus Karimen 7 kali, terus aku nggak lulus ujian di kantor polisi 9 kali. Jadi 9 tambah 9 ditambah 7 kali, berarti sekitar 16 kali ujian. Jadi 16 dikali 200.000, coba
16 dikali 200.000, jadi mungkin itu adalah hitungan kasarnya. Oh, 3 juta 28.000 yen, 28.000 yen, jadi sekitar 3 juta lebih lah ya. Jadi tambahin aja 280.000 yen itu ditambah dengan 28.000 yen. Jadi mungkin biaya untuk mengikuti, untuk dapat SIM doang ya, bukan mobil ya, untuk SIM doang ya, itu mungkin sekitar 350.000 yen aja kali ya. Itu udah sama transportasi, sekolah rumah, sekolah kantor, sekolah rumah kantor polisi, itu kan belum biaya transport lagi gitu kan guys. Ya mungkin sekitar ngabisin biaya itu mungkin sekitar segitu guys, hampir 350.000 yen, sekitar itulah guys. Jadi buat teman-teman yang mau punya SIM dan yang mau mengemudi di Jepang, pastikan kalian pikir-pikir dulu cara yang mana yang paling terbaik untuk kalian ikuti, karena untuk mendapatkan SIM itu ada 2 cara yang seperti aku jelasin di paling pertama tadi. Jadi intinya kalau kalian mau kirikae, kalian mesti punya SIM Indonesia, tapi kalian mesti stay 4 bulan atau 3 bulan dulu sejak diterbitkannya SIM tersebut, baru kalian bisa ke Jepang dan ditukarkan ke SIM Jepang. Atau kalian yang ikutin cara Kedua yang sudah aku ceritain, sampai mulutku berbusa, sampai banyak dramanya ya, seperti itu. Dan semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin buat SIM di Jepang. Dan seperti biasa lagi guys, I'll be there and see you in the next video lagi selanjutnya. Thank you, dan nonton sampai habis. Semoga bermanfaat guys.